Bab 6898. Perkataan penasehat militer itu bagai pisau baja yang menusuk tajam ke dalam hati para anggota inti. Ketika mereka menjadi raja pegunungan, mereka, seperti Hamid, tersembunyi di pedalaman pegunungan dan hutan yang bahkan satelit pun tak dapat menjangkau mereka. Dan persembunyiannya serta perbekalan mereka di celah-celah bebatuan. Pasukan pemerintah tak berani datang dan mengepung mereka karena medan yang berbeda. Kini setelah mereka merebut kekuasaan, segalanya berubah total. Mereka bukan lagi bandit yang bersembunyi di pegunungan, melainkan pasukan pemerintah yang memegang ibu kota dan memegang kendali negara. Ketika mereka menciptakan situasi antara mereka dan Hamid dari perspektif yang berbeda, mereka juga tahu bahwa hampir mustahil untuk mengalahkannya. Dan bahkan jika mereka hanya mengepungnya selama 3 tahun, itu akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Terlalu banyak variabel dalam 3 tahun. Apakah mereka masih akan berkuasa setelah 3 tahun adalah masalah lain. Oleh karena itu, semua orang punya ide yang sama. Yaitu mereka harus segera meraup keuntungan selagi negara masih di tangan mereka. Sekalipun suatu hari mereka menyerang balik, mereka masih bisa pulang membawa banyak uang dan perempuan. Mereka seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan Hamid, bodoh sekali. Jadi semua orang mencapai konteks untuk tidak berdebat dengan Hamid. Namun mereka tidak membantah Hamid, namun Hamid terus-menerus mengganggu mereka. Tepat ketika semua orang dengan lesu memutuskan untuk melepaskan Hamid, seseorang tiba-tiba masuk ke ruang rapat dan melaporkan. Laporkan, Hamid mengirim pesan. Pemimpin itu bertanya dengan dingin. Apa yang dikatakannya? Pria itu menjawab, Hamid bilang kalau kita tidak memberikan ladang minyak yang diinginkannya, tentaranya akan menyerang ladang-ladang minyak di seluruh negeri. Dengan kata-katanya sendiri, dia tidak akan mendapat sepeser pun dari penjualan minyak. Jadi lebih baik mencakup semuanya dan membiarkan semua orang kelaparan. Apa-apaan? Pemimpin itu tiba-tiba menjadi marah. Mengeluarkan pistol dinasnya dan menembakkan 3 tembakan ke langit-langit. Dia mengumpat dengan marah. Apa maksud bajingan ini? Apa dia benar-benar akan melawan kita sampai akhir? Pernyataan militer itu segera menasihati. Bos, tenang dulu. Menurut saya, Hamid hanya menginginkan ladang minyak kecil. Kalau dia mau, berikan saja. Berikan dia. Mata pemimpin itu membelalak marah saat ia menuntut. Dia baru saja menghancurkan beberapa ladang minyakku. Kita telah mengalami kerugian yang signifikan. Tahukah kamu berapa banyak yang akan kita hasilkan setiap hari? Aku sudah memberi muka dengan tidak membuatnya membayarnya. Sekarang dia ingin aku memberikan ladang minyak itu. Sungguh mimpi yang sia-sia. Wakil kepala suku mengelus jenggotnya dan mengelusnya. Bajingan ini pasti sedang bersemangat tinggi sekarang. Dan kita tidak bisa mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk mempertahankan ladang minyak di seluruh negeri. Mulai sekarang, jika dia membunuh 1 orang lagi dari kita, kita akan rugi dalam kesepakatan ini. Jika dia membunuh 2 orang, kerugiannya akan lebih besar lagi. Menurutku, lebih baik memberi ladang minyak yang diinginkannya. Selama dia menepati janjinya, kita hanya perlu kehilangan 1 ladang minyak lagi. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak kerugian yang kita alami? Pernyataan militer itu segera mengangguk. Ya, benar. Wajah pemimpin itu berubah muram ketika ia berkata, aku tahu itu benar, dan aku bisa mengatasinya. Aku hanya merasa tidak nyaman. Kenapa aku harus membiarkan dia mengendalikanku? Lagi pula aku kan menguasai negara. Kalau ini sampai terbongkar, di mana mukaku nanti? Dia menggertakkan gigi dan melanjutkan. Dan terlebih lagi, bajingan ini sudah sangat kaya, dan dasarnya tak tertembus. Jika kita memberi ladang minyak, dia akan punya lebih banyak uang di masa depan. Dan kekuatannya akan semakin kuat, kan? Penasihat militer segera menghiburnya. Bos, selama kita semua mencapai kesepakatan di bawah meja dan menjaga jarak, tidak ada orang luar yang akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Lagi pula, Hamid sangat bangga saat ini. Jika dia marah dan terus menyerang ladang minyak yang kita kuasai, kerugiannya akan semakin besar. Setelah kita mencapai kesepakatan mengadakan dan memberikan ladang minyak itu,
kita dapat segera memulihkan produksi di ladang minyak lain yang telah dihancurkannya dan perlahan-lahan menutupi kerugiannya. Tetapi jika dia terus berjuang seperti ini, besarnya kerugian akan berada di luar kendali kita. Lagi pula, kamu bilang kamu khawatir dia akan semakin kuat. Sejujurnya, kita tidak bisa menghentikannya sekarang. Jangan lupa, dia punya hubungan baik dengan Istana 10.000 Naga. Mereka belum mengganggu kita soal kejadian Pulau Kuda Putih. Kurasa kita sebaiknya menuruti Hamid saja dalam masalah ini. Juga menyampaikan salam dan meminta maaf kepada Istana 10.000 Naga. Kalau tidak, kalau kedua belah pihak melawan kita, bukankah kita akan diserang dari kedua belah pihak di masa mendatang? Sang pemimpin berpikir sejenak, mendesah, lalu berkata, "Hei, kau benar. Sialan, bajingan ini cuma bisa lolos begitu saja untuk saat ini." Ia segera mendongak dan berkata kepada wakil pemimpin, "Hubungi Hamid dan beritahu dia bahwa kita bisa memberikan ladang minyak yang diinginkannya. Dan kita bisa berdamai dengannya. Tapi syaratnya dia sama sekali tidak boleh menyerang ladang minyak lain. Mulai sekarang, kita harus menjaga jarak dan tidak boleh ada yang berkomplot melawan satu sama lain." Wakil pemimpin itu segera berkata, "Baiklah, saya akan segera menelepon Hamid." Setelah itu, dia mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Hamid. Dulu, saat mereka semua masih kawan, mereka menggunakan telepon satelit untuk berkomunikasi satu sama lain. Sekarang, meskipun kita telah menjadi musuh, informasi kontak mereka masih ada. Panggilan itu segera sampai ke telinga Hamid. Hamid duduk di bentengnya dengan kaki disilangkan, menunggu panggilan. Ia tahu jika ia menyebarkan kabar, pihak lain pasti akan setuju. Bahkan anak SD pun bisa memahami hal ini. Hanya orang bodoh yang akan melawannya sampai mati. Lagi pula, aku tidak takut dia bertarung sampai mati. Saudara Wade sudah menganalisis masalah untuk saya. Jika saya menyakiti mereka kali ini, mereka pasti akan takut. Begitu telepon berdering, senyum kemenangan langsung tersungging di wajahnya. Ia mengangkat telepon dan berkata dengan tenang, "Halo, siapa?" Pihak lain segera berkata, "Ini aku, Abdullah." Hamid mencibir. "Kau ini, nak, sejujurnya, aku sudah lama mengenalmu. Tapi aku tidak mengira kau begitu tidak jujur." Pihak lain segera meminta maaf. "Maaf, Hamid, kamu tahu masalahnya sekarang berbeda. Kamu menolak untuk melakukan reorganisasi, dan kami juga punya kekhawatiran." Hamid membalas dengan ketus. "Kita ini saudara yang berjuang bersama di medan perang yang sama. Meskipun kamu sedikit khawatir, kamu mungkin tidak ingin membunuhku, kan? Bagaimanapun, aku akan membawa kedua istriku yang sedang hamil. Apa kau benar-benar ingin menghabisi seluruh keluargaku?" Pihak lain berkata tanpa daya, "Hei, Hamid, ada beberapa hal yang tak perlu kukatakan, kau mengerti. Kita semua punya kesulitan masing-masing. Apa yang kita lakukan memang salah, dan kita tak akan mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, Anda menyerang 3 ladang minyak kami, yang bisa dianggap melegakan. Kalau kau memintaku, mari kita berjabat tangan dan berdamai. Kami akan mengubur ladang minyak yang kamu inginkan. Dan kami akan membatalkan seranganmu terhadapmu dan seranganmu terhadap ladang minyak kami." Bagaimana skenarionya? Hamid gembira sekali dan tak dapat menahan desahan di dalam hatinya. Baru Charlie masih yang terbaik. Inilah hasil yang diinginkannya. Namun, semakin dia berinteraksi dengan Charlie, dia jadinya semakin licik. Karena pihak lain menyetujuinya begitu saja, saya harus mengambil kesempatan ini untuk memecahkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Kau harus memberiku ladang minyak itu. Bagaimanapun, aku telah menyerang 3 ladang minyakmu dan melukai 3 saudaraku. Setidaknya kau harus menunjukkan rasa terima kasihmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada anak buahku." Pihak lawan benar-benar murka. Mereka menyerang 3 ladang minyak dan membunuh ratusan tentara mereka. Sementara kalian hanya melukai 3 orang. Namun, kalian menyatakan seolah-olah telah mengalami kerugian besar dan tuntutan dari kami. Versailles, kalian tidak bisa berpikir seperti Versailles, kan? Tak tahu malu, kalian tidak bisa menyatakan seperti itu, kan?
Anggota inti oposisi marah, tetapi mereka juga tahu bahwa Hamid hanya menunjukkan kemampuan pertarungannya. Namun, Hamid baru saja membuktikan dengan tindakan nyata bahwa daya tempur pasukannya memang jauh lebih kuat dari pasukan mereka. Saat itu Hamid meminta mereka menjelaskan bahwa pemerasan hanya salah satu keinginan, dan tujuan utamanya adalah mempermalukan mereka. Hal ini sama seperti kekuatan besar di abad ke-19, yang menginvasi suatu negara dan kemudian meminta negara tersebut membayar reparasi perang setelah setuju untuk melakukannya. Para anggota inti oposisi semuanya mencapai puncak melalui pemberontakan. Di masa lalu, mereka berasal dari latar belakang yang sederhana dan kurang cerdik, sehingga wajar jika mereka tidak akan menelan penghinaan ini dan akan melawannya sampai akhir, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa. Namun, situasinya berbeda sekarang. Negara ini berada di tempat saya. Jika saya terus berjuang sampai mati saat ini, saya khawatir saya akan kehilangan negara ini dalam 2 tahun. Maka pemimpin itu mengambil telepon dan berkata, Hamid, jangan menebak-tebakan lagi. Katakan saja berapa yang kamu mau. Hamid memutuskan bahwa karena pihak lain mengatakan demikian, berarti mereka setuju menerima ganti rugi yang mengarahkan tersebut, yang berarti dia telah memenangkan satu langkah lagi. Namun, Anda juga harus berhati-hati dalam menentukan jumlah yang harus mereka bayar. Jika Anda meminta terlalu banyak, Anda mungkin akan membuat mereka marah lagi. Akan lebih baik jika Anda bisa menegosiasikan harga yang sesuai. Setelah berpikir sejenak, Hamid mengajukan permintaan, Anda telah menyakiti ketiga saudara saya, beri saya uang tunai $3 juta, dan masalah ini akan selesai. 3 juta untuk 3 saudara kandung, dalam dolar AS. Tawaran ini membuat pemimpin oposisi sangat marah. Tetapi kemudian dia mendengar bahwa kesepakatannya adalah 3 juta, dan kesepakatan ini langsung membuatnya merasa bahwa itu adalah kesepakatan yang sangat bagus. Itu hanya 3 juta dolar AS, bukan apa-apa baginya. Meskipun banyak orang di Damaskus masih miskin, merekalah yang mengendalikan urat nadi perekonomian, dan 3 juta dolar AS hanyalah setetes air di lautan. Ia bertanya kepada Hamid, kalau aku kasih 3 juta, apa masalah ini benar-benar selesai? Apa kamu tidak akan menyerang ladang minyak, benteng pertahanan, atau pasukan kami lagi? Hamid tersenyum dan berkata, tentu saja, aku berbeda denganmu. Pertama, aku orang yang menjunjung tinggi semangat kontrak. Kedua, aku tidak punya keinginan sebesar itu. Aku tidak menginginkan wilayahmu. Saya hanya ingin mengelola wilayahku sendiri dengan baik dan menjaganya dari bahaya. Jadi, selama kamu menepati janjimu di masa depan, kami akan menjaga jarak. Baiklah, kata pemimpin oposisi itu segera dan tegas, 3 juta ya 3 juta. Saya akan meminta seseorang menyiapkan uang tunai dan mengirimkannya kepada Anda segera. Beberapa jam kemudian, sebuah kendaraan off-road Hummer Amerika tua tiba di luar pangkalan Hamid, menimbulkan debu setinggi beberapa meter. Mobil berhenti di pintu masuk markas Hamid, dan 2 tentara keluar dari kursi belakang. Keduanya memegang tas kanvas besar berwarna hijau tentara berisi uang tunai untuk diserahkan kepada Hamid. Hamid tidak muncul, tetapi mengirim beberapa anak buahnya ke celah gunung untuk mengambil alih uang tersebut. Setelah mendapatkan uang tersebut, anak buahnya menggeledah tas berisi uang tunai dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak ada bom atau alat penyadap sebelum membawa uang tersebut kembali ke pangkalan. Di dalam pangkalan, Hamid mengikuti saran Charlie dan mengadakan pertemuan rekomendasi. Kali ini, ia ingin memberikan pujian kepada para elit yang tampil luar biasa dalam pertempuran untuk menyerang ladang minyak dan prajurit ketiga yang terluka secara heroik. Di masa lalu, pasukan Hamid sebagian besar terdiri dari gerilyawan, dengan manajemen yang kacau dan longgar. Struktur organisasi internal yang tidak jelas, dan peningkatan promosi prajurit dan perwira yang tidak jelas. Pengangkatan dan penghentian sejumlah posisi kepemimpinan semuanya diputuskan oleh Hamid sendiri berdasarkan preferensi pribadinya, dan ia kurang memiliki kredibilitas yang mampu. Kali ini, ia memutuskan untuk mengikuti instruksi Charlie dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan sistem merit militer. Di masa depan, siapapun yang berprestasi dalam tim akan dianugerahi medali.
Siapapun yang dianugerahi medali akan dipromosikan. Dan siapapun yang mendapatkan posisi resmi akan menjadi kaya. Menurut Charlie, pengelolaan militer tidak bisa semata-mata didorong oleh kepentingan. Semakin banyak uang yang digunakan untuk memberi penghargaan kepada para perwira dan prajurit, semakin besar kecenderungan mereka untuk menjadi tentara bayaran di lubuk hati. Ketika tentara mengeluarkan biaya besar, mereka selalu mengutamakan kepentingan pribadi dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berkorban atau konservasi. Jika Anda ingin perwira dan prajurit Anda mempunyai semangat pengabdian, Anda harus memberi mereka rasa kehormatan yang cukup. Oleh karena itu, Hamid meniru struktur militer negara-negara besar dan berencana menerapkan sistem merit militer di Angkatan Darat mulai sekarang. Setiap perwira yang dipromosikan di masa depan harus memiliki pekerjaan militer yang jelas dan pasti sebagai penunjang. Hal ini tidak hanya akan meyakinkan semua orang, tetapi juga meningkatkan semangat setiap orang untuk mengabdi dengan penuh jasa. Para prajurit dan perwira yang dianugerahi medali tidak hanya menerima uang tunai dolar AS, tetapi juga medali kemenangan yang diberikan oleh Hamid. Medali kemenangan tersebut dimodelkan berdasarkan tentara Iran dan disebut sebagai medali kehormatan tertinggi oleh Hamid. Prajurit ketiga yang terluka menerima medali keberanian yang relatif lebih rendah. Pada saat yang sama, masing-masing menerima hadiah sebesar $50.000. Pada saat yang sama, pangkat militer mereka naik satu tingkat dan gaji bulanan mereka juga naik satu tingkat. Langkah ini membuat para perwira dan prajurit menyadari bahwa selama mereka bekerja dengan baik, bahkan jika mereka tidak memainkan peran yang menentukan dalam perang, keberanian mereka sendiri akan dihargai dan diakui oleh para pemimpin tertinggi. Bila mana sudah diakui, maka pujian yang diberikan bukan hanya sekedar lisan, namun manfaat nyata akan diperoleh. Sehingga membuat para prajurit di bawah komandonya mulai bersemangat menantikan peperangan berikutnya. Bahkan prajurit biasa berharap bisa berada di barisan depan di waktu lain, dan menerima pengakuan dan penghargaan dari komandannya meskipun mereka terluka. Dengan demikian moral meningkat ke titik tertinggi. Segera setelah itu, Hamid memilih seorang perwira yang telah berjasa dan mengumumkan di tempat pembentukan tim baru yang disebut Garda Ladang Minyak. Tim penjaga ladang minyak terdiri dari total 300 prajurit, termasuk 5 peleton yang diperkuat, masing-masing berkekuatan penuh 50 orang. Selain itu, terdapat satu peleton transportasi, yang juga beranggotakan 50 orang. 5 peleton yang diperkuat, yang bertanggung jawab untuk menjaga seluruh ladang minyak, segera dipindahkan ke ladang minyak yang baru saja direbut Hamid. Peleton transportasi bertanggung jawab atas pengawalan senjata minyak yang diproduksi di ladang minyak tersebut. Berdasarkan produksi harian sekitar 5.000 barel, setidaknya 700 ton minyak mentah diproduksi setiap harinya. Dengan menggunakan truk tangki tugas berat, setidaknya 30 hingga 40 truk harus diisi. Armada berukuran sedang diperlukan untuk mengangkut minyak secara terus-menerus tanpa henti. Hamid membentuk satu peleton transportasi untuk mengawali minyak di bawah pengawalan bersenjata dan mengirimkannya ke pangkalan tentara Front Cataclysmic secara terus-menerus. Namun, masalahnya sekarang adalah tentara Front Cataclysmic tidak dapat membangun kilangnya sendiri dalam jangka pendek. Jika dirancang dan dibangun dalam skala 1 juta ton per tahun, akan membutuhkan investasi setidaknya ratusan juta dolar dan setidaknya 2 tahun. Sebelumnya, ladang minyak menghasilkan minyak setiap hari, tetapi cara menjualnya menjadi masalah yang rumit. Hamid hanyalah seorang panglima perang kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perdagangan global. Jika ia ingin menjual minyak secara tunai, ia hanya punya 2 pilihan. Menjualnya ke kilang-kilang kecil lokal dengan harga sangat rendah atau menyelundupkannya ke pedagang Turki. Kilang-kilang lokal memiliki daya tampung yang rendah dan menawarkan harga yang sangat rendah, sehingga margin keuntungannya pun kecil. Namun, jika minyak diselundupkan dan dijual ke Turki, meskipun harganya sedikit lebih mahal daripada menjualnya ke bengkel-bengkel kecil, risiko dan biaya penyelundupan tetap harus ditanggung. Situasi di Suriah lebih mudah terselesaikan, karena permusuhan yang sangat kacau, dengan pemeriksaan perbatasan dan bea cukai yang hampir tidak ada. Namun, Turki adalah negara menengah hingga besar,
dan pemeriksaan perbatasan serta bea cukai mereka tentu tidak akan membiarkan minyak hitam Suriah masuk dengan mudah. Untungnya, Charlie memiliki Yisu Shipping miliknya sendiri, dan dia dapat memberi Hamid pilihan ketiga, yaitu mengirimkan minyak mentah ke pangkalan tentara Front Cataclysmic. Tentara Front Cataclysmic terletak tepat di tepi pantai dan memiliki dermaga sederhana. Dermaga ini terus ditingkatkan dan dimodernisasi. Minyak dapat diangkut dari sini ke kapal tanker minyak Yisu Shipping, dan kemudian diangkut kembali ke Tiongkok oleh kapal-kapal tanker ini. Setelah kilang beroperasi di masa mendatang, minyak berat dapat diangkut langsung dari sini ke jalur pelayaran terdekat, dan kapal kargo Yisu Shipping dapat mengisi bahan bakar di jalur tersebut. Mengingat besarnya armada Yisu Shipping, tingkat kapasitas produksi ini tidak cukup untuk memenuhi konsumsi minyak berat armada tahunan. Sehingga pada saat itu semua minyak mentah akan diproduksi dan dijual oleh perusahaan itu sendiri. Ketika situasi di Suriah mulai tenang, konser tawana digelar sesuai jadwal di Paris. Daya tarik sang ratu tak tertandingi, membuat para penggemar di seluruh Eropa bergembira seolah-olah saat itu adalah hari tahun baru. Dalam sekejap mata, Festival Lentera pun tiba. Menurut pendapat pribadi Charlie, Festival Lentera adalah festival paling meriah di antara festival tradisional dan juga festival dengan efek visual terbaik. Seluruh sungai Qinhuai dihiasi lampu-lampu, bahkan ada parade perahu kuno. Meskipun cuaca masih lembab dan dingin, hal itu tidak menyurutkan antusiasme warga Aarhus Hill untuk menikmati lampu-lampu di malam hari. Malam ini, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan mengadakan kompetisi kaligrafi, melukis, dan teka-teki lentera di sebuah klub buku di Sungai Qinhuai. Sebagai anggota Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, Jacob tentu saja harus pergi dan menunjukkan dukungannya. Elaine Ma selalu senang ikut bersenang-senang, jadi ia juga mengatur untuk pergi bersama, dan bahkan memanggil Charlie dan Claire untuk ini. Saat ini, Sungai Qinhuai tidak hanya mempesona dengan berbagai lentera berwarna-warni, tetapi banyak anak-anak yang menonton lentera tersebut juga memegang berbagai lentera di tangan mereka, yang berwarna-warni dan hidup. Semua pohon di kedua sisi sungai diliputi cahaya warna-warni, dan kembang apinya sangat indah. Orang-orang berdesakan, tetapi mereka sama sekali tidak mempermasalahkan keramaian dan kebisingan. Apapun masalah, kesulitan, atau ketidakpuasan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, ketika mereka keluar malam ini dan merasakan atmosfer pesta yang meriah, emosi negatif dapat dengan cepat terbuang, sehingga setiap orang memiliki senyum bahagia dan gembira di wajah mereka. Charlie dan Claire berjalan bergandengan tangan di sepanjang tepi Sungai Qinhuai. Melihat pemandangan yang meriah ini, kesedihan Claire yang terpendam pun terobati. Ia bertanya kepada Charlie di sampingnya, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu merayakan festival lentera ketika kamu masih kecil? Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, maksudku, saat orang tuamu masih hidup. Charlie berpikir sejenak dan tersenyum, waktu orang tuaku masih ada, kami akan keluar untuk menikmati lentera dan berjalan-jalan di taman setiap festival lentera. Aku juga akan membawa lentera merah kecil, tapi lentera merah itu tidak berisi baterai, melainkan lilin yang menyala. Kembang api tidak dilarang saat itu, jadi pada malam hari ke-15 bulan lunar pertama, kami akan pergi ke tepi danau untuk menyalakan kembang api. Beberapa unit bahkan akan mengalokasikan anggaran khusus untuk kembang api skala besar pada malam festival lentera. Terkadang, akan ada kompetisi antar unit, dan setiap unit akan berlomba untuk menyalakan kembang api yang lebih banyak, lebih besar, atau lebih lama. Kami anak-anak mengira kembang api itu begitu meriah sehingga kami akan pergi kemana-mana untuk menonton, tapi kami bahkan tidak bisa melihat semuanya. Claire mengangguk pelan dan berkata, rasanya mirip waktu aku kecil dulu. Aku ingat setiap malam di hari ke-15 bulan pertama kalender lunar, seluruh kota dipenuhi kembang api. Kakek juga sering membelikan kami banyak kembang api, tapi aku tidak berani menyalakannya. Biasanya Harold Wilson yang menyalakannya, dan kami hanya menonton dari samping. Pada titik ini, dia teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, oh, ngomong-ngomong, aku melihat Wendy kemarin. Wendy? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Wendy. Ya, Claire mengangguk dan berkata,
Kemarin saya pergi ke grup M Grand untuk menghadiri rapat guna melaporkan perkembangan proyek. Kebetulan grup M Grand mengadakan makan malam festival Lentera sehari sebelumnya, jadi Wakil Presiden Doris Wang mengundang saya. Makan malam grup itu sangat ramai, dan ada banyak pramugari yang siap membantu. Wendy datang untuk bersulang untuk Wakil Presiden Wang, dan begitulah kami bertemu. Charlie berpura-pura bingung dan bertanya, apakah Wendy pergi bekerja di M Grand Group? Tidak, Claire berkata, kamu seharusnya sudah mendengar tentang Wendy yang memulai bisnisnya sendiri. Ibuku sudah menyebutkannya beberapa waktu lalu. Dia mendirikan perusahaan etiketnya sendiri, yang berspesialisasi dalam layanan etiket. Sepertinya perusahaannya berjalan sangat baik. Banyak perusahaan besar di Aurus Hill telah lama bekerja sama dengannya, dan M Grand Group adalah klien terbesarnya. Charlie tentu saja tahu situasi Wendy. Dialah yang membantunya menghadapi pencatut yang telah merugikannya di perusahaan etiket, sehingga Wendy bisa berkarir sendiri. Dia juga diam-diam menginstruksikan bawahannya untuk menjaga perusahaan Wendy dengan baik. Namun, dia merasa harus berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang Wendy Wilson di hadapan Claire, jadi dia berpura-pura kagum dan berkata, aku tidak menyangka Wendy masih akan berjalan di jalan yang benar suatu hari nanti. Claire mengangguk dan terkekeh, kurasa dia sama sepertiku. Pasti ada yang membantunya. Kalau tidak, mengingat situasi kita, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan grup M Grand dan bahkan berkomunikasi langsung dengan Wakil Ketua Doris Wang. Charlie merasa malu dalam hatinya, tetapi dia tersenyum tenang, mungkin kalian berdua beruntung. Claire tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sedikit dan tersenyum. Saat ini, Sungai Qinhuai bagaikan jalur air yang ramai, dengan perahu-perahu antik dan kapal pesiar yang hilir mudik. Salah satu perahu, bersama perahu-perahu lainnya, perlahan bergerak ke kanan dan melewati Charlie dan Claire. Di haluan dan buritan, dua tukang perahu menggunakan tongkat bambu untuk mengendalikan kecepatan dan arah perahu. Di dalam kabin, tirai dipasang di pintu masuk dan jendela di kedua sisi. Kita tidak bisa melihat ke dalam dari luar, tetapi samar-samar bisa melihat keluar dari dalam. Perahu seperti itu tidak jarang, dan ada lebih dari satu atau dua perahu dengan tirai yang diturunkan. Lagi pula, beberapa pasangan muda keluar untuk naik perahu, dan setelah lama menikmati pemandangan di tepi sungai, mereka akan menurunkan tirai dan menghabiskan waktu di perahu di dunia mereka sendiri, jadi Charlie tidak terlalu memperhatikannya. Di dalam kabin, seorang wanita cantik sedang memegang cangkir teh di tangannya, menatap Charlie dengan linglung dari jauh melalui jendela. Di seberangnya, dua orang tua, seorang pria dan seorang wanita, duduk bersila, tak bergerak. Wanita cantik itu adalah ibu Charlie, Margaret Ann. Dua pria tua di hadapannya adalah Suster Sun yang selalu mengikutinya, dan Stephen Tang yang baru-baru ini berjaga di kuil Kixia. Saat ini, mereka berdua juga tak berani bernapas, karena tak menyangka akan bertemu Charlie di sini, dan sedekat itu. Paling dekat, Charlie dan Claire sedang berjalan di jalan batu panjang di tepi sungai, dan perahu mereka berlayar di sepanjang pantai. Jari kaki Charlie berjarak kurang dari setengah meter dari perahu mereka. Ketika perahu telah berlayar 100 atau 200 meter, Margaret Ann meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan sedih, pada saat itu, aku bahkan berharap Charlie dan aku bisa bertelepati. Suster Sun segera berbisik, Nyonya, hati-hati dengan kata-kata Anda. Tuan muda memiliki kekuatan yang luar biasa dan mungkin bisa mendengar percakapan kita. Margaret Ann tersenyum kecut dan berkata, jangan khawatir. Meskipun para kultivator memiliki indera yang tajam, mereka tidak selalu bisa mengawasi segala sesuatu di sekitar mereka. Ada begitu banyak orang di sini, begitu banyak percakapan. Bahkan jika Charlie mendengarnya, dia akan kesulitan mengatasinya. Kecuali dia curiga terhadap kapal kita dan secara khusus mengawasi kita, tidak perlu terlalu khawatir. Stephen Tang lalu berkata, Nyonya, mengapa Anda datang ke Aurus Hill lagi kali ini? Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya akan pergi ke Gunung Putuo untuk menemui Anda. Margaret Ann tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun, aku selalu ingin lebih sering datang ke Aurus Hill. Lagi pula, disinilah Charlie tumbuh dan menetap. Tapi setiap kali aku datang dan pergi diam-diam,
dan aku bahkan tidak berani menemui Charlie. Kali ini, aku datang ke sini untuk melihat lebih banyak tempat ini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu Charlie di sini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan nada merendahkan diri, lupakan saja, aku tidak akan merengek-rengek seperti itu tanpa alasan. Stephen, aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang sangat penting untuk kubicarakan denganmu. Stephen Tang menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Nyonya, silakan bicara. Margaret Ann berkata, saya lihat Nona Claire memang sedang bersiap-siap meninggalkan Aurus Hill baru-baru ini. Dia bekerja lembur untuk mengejar banyak proyek yang bisa diselesaikan. Untuk proyek-proyek yang tidak bisa diselesaikan, dia sudah berinisiatif mengajukan kompensasi kepada klien. Saya yakin setelah ulang tahun Charlie tanggal 2 Februari dia dan orang tuanya akan bisa pergi. Stephen Tang mengangguk dan berkata, saya juga berpikir masalah ini tidak akan berubah. Margaret Ann mengingatkannya, Charlie sangat kuat dan punya banyak mata-mata. Jika gadis keluarga Wilson menghilang dari sisinya, aku khawatir dia akan segera mencarinya. Jika dia bereaksi cukup cepat, dengan kemampuan kita, aku khawatir kita tidak akan bisa lolos dari kejarannya. Stephen Tang menatapnya dan bertanya dengan hormat, apa maksud Anda, Nyonya? Margaret Ann berkata dengan tenang, kurasa Charlie tidak mungkin berada di negara ini pada hari gadis keluarga Wilson dan orang tuanya meninggalkan Tiongkok. Kita perlu mencari cara untuk membawanya pergi, semakin jauh semakin baik. Dengan begitu, dia mungkin butuh 1 hari untuk menyadari gadis keluarga Wilson hilang, dan kemudian setidaknya 10 jam untuk bergegas kembali. Saat itu, gadis keluarga Wilson pasti sudah berada di lautan luas. Stephen Tang mengangguk. Nyonya, yang Anda pikirkan adalah jika kita bisa menyingkirkan Tuan Muda, itu akan bagus. Tapi, saat ini, tidak banyak orang yang bisa memengaruhi jadwal Tuan Muda. Sulit bagi kita untuk membuatnya berkembang ke arah yang kita inginkan. Dan jika kita menemukan seseorang untuk menyingkirkannya, begitu Tuan Muda menyadari bahwa dia telah ditipu, dia pasti akan mulai dengan orang itu. Kalau begitu, kita mungkin akan terbongkar. Margaret Ann tersenyum dan berkata, kau benar. Kita tidak bisa membiarkan Charlie menentukan rencana perjalanan sesuai keinginan kita. Setelah itu, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, namun, kita bisa menemukan cara untuk mengelabui Charlie. Stephen Tang buru-buru bertanya, Nyonya, apakah Anda punya ide bagus? Margaret Ann menatap Stephen Tang dan berkata dengan tenang, Stephen, kau menghilang atas perintahku. Charlie pasti menyadari bahwa kau sebenarnya tidak melayani keluarga Wade selama ini, tetapi ada orang lain di balik semua ini. Dia jelas tidak bisa menebak bahwa itu aku. Jadi, kau pasti salah satu orang yang paling ingin dicari Charlie. Kau menyimpan banyak misteri yang ingin dipecahkannya. Jika kau tiba-tiba muncul di suatu negara pada malam hari kedua bulan lunar kedua, dan dia tidak sengaja mengetahuinya, kurasa dia pasti akan terbang untuk mencarimu. Mata Stephen Tang tiba-tiba berbinar, dan ia segera berkata, Nyonya, Anda bijaksana. Jika Tuan Muda tahu saya muncul di suatu tempat, beliau pasti akan mencari saya. Begitu beliau naik pesawat, kita akan mengatur keberangkatan Nona Claire. Saya akan mengatur rute transfer domestik. Ketika Tuan Muda turun dari pesawat, saya akan memastikan Nona Claire telah meninggalkan negara ini dan tidak meninggalkan jejak apapun. Margaret Ann bertanya kepadanya, lalu kemana kau ingin pergi? Dan bagaimana kau akan berpura-pura ditemukan oleh Charlie secara tidak sengaja? Stephen Tang merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata, aku punya istri. Aku akan pergi ke Australia.